Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Kita akan masuk tema 9, yaitu tentang kayanya negeriku. Oke, sebelumnya marilah kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 9, kayanya negeriku. Oke, sekarang kita akan menuju ke bahasa Indonesia tentang kegiatan wawancara. Jadi, kegiatan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Orang yang memberikan pertanyaan disebut sebagai pewawancara. Orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi disebut narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan kegiatan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara. Kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan keenam, membuat kesimpulan dari kegiatan wawancara tersebut. Nah, ini langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Fokus pada hal yang akan dicari infonya atau akan yang ditanyakan. Nah, biar tidak bingung mau bertanya apa, maka harus membuat dulu daftar pertanyaan tersebut. Tentunya kita juga harus menentukan narasumbernya, siapa yang akan kita wawancarai. Itu ya. Selanjutnya, menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Nah, ketika kita melakukan wawancara, sikap kita itu juga harus kita tunjukkan dengan sikap yang baik. Kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik juga. Pemilihan bahasa yang tepat dan sopan. Selain itu, kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Nah, jika kita ingin mengetahui bab tentang kesehatan, kita akan wawancara kepada dokter. Kalau kita ingin mencari informasi tentang padi kayak gitu, maka kita yang akan kita wawancarai yaitu petani. Oke, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, nah ini sumber energi bidang pertanian ya, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Selanjutnya, menjelaskan tugas wartawan. Jadi wartawan itu adalah jenis pekerjaan yang tugasnya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Nah, ini sebelum wawancara. Yang pertama, membuat agenda pertemuan. Membuat agenda pertemuan dengan narasumber ya. Kemudian membuat daftar pertanyaan sesuai tema dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Saat wawancara yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sesuai tema. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Setelah wawancara, ini setelah ya, merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Selanjutnya, menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Nah, untuk membantu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat,
kamu dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara. Kita menuju ke muatan PPKN. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak yaitu sesuatu yang layak didapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik sebagai sumber garam, sumber makanan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Nah, contohnya ini ya terumbu karang ya. Kita menjaga terumbu karang agar apa? Agar ketersediaan ruang bagi ikan ini untuk berkembang biak itu berjalan dengan baik. Oke, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Perhatikan hak dan kewajiban berikut. Haknya yaitu mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat. Nah, ini hak. Kalau kewajibannya, kita melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Jika kita sudah melakukan kewajiban ini, kita akan mendapatkan ini. Nah, selanjutnya, nih contoh dari kewajiban misalnya ya, dari bawah dulu. Kewajibannya apa? Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan sepanjang sungai, tidak membuang sampah di sungai. Ini kewajibannya. Kalau kita melakukan ini, kita akan mendapatkan hak-haknya apa? Memanfaatkan air aliran sungai untuk transportasi, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, kemudian memanfaatkan air untuk pengairan sawah, mendapatkan air bersih. Karena apa? Karena kita tidak membuang sampah sembarangan tadi, tidak membuang sampah di sungai tadi. Selanjutnya, IPA menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Sekarang kan kita ke IPA menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatifnya. Jadi yang disebut sebagai apa? Yang disebut sebagai energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian energi itu berasal dari sumber energi. Nah, ini contohnya sumber energinya yaitu matahari. Nah, dia menyinari apa ini? Yang pertama, menyinari tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian menyinari pakaian yang dijemur untuk mengeringkan pakaian. Nah, ini untuk menerangi ya. Menerangi hewan. Berarti membuat suhu hewan, suhu bumi itu menjadi hangat. Nah, selanjutnya menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Jadi tadi ya. Jadi sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, ini kemarin juga sudah disampaikan, yaitu sumber energi yang tidak akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sebaliknya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Dan matahari tadi termasuk sumber energi yang dapat diperbarui karena jika digunakan terus-menerus tidak akan habis. Berikut cara menjaga sumber energi laut. 1. Tidak menggunakan bahan peledak atau pukat harimau, racun. Kemudian mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan yang mudah terurai, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan, kemudian ikut merawat dan membersihkan laut,
menanam tanaman bakau di sekitar pantai. IPS menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan lokasi sumbernya dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Menurut sifatnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi. Misal, kalau masyarakatnya hidup di sekitar pantai, profesinya pada umumnya sebagai nelayan. Kalau dia di dataran tinggi, ya sebagai pekebun teh, petani teh, kopi, gitu. Kalau di dataran rendah, petani, kemudian peternak bisa juga. Oke, selanjutnya yaitu SBDP. Menyanyikan lagu sesuai dengan tempo, cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ini macam-macam tempo juga sudah ya. Ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Jadi ketika kita bernyanyi, temponya harus kita sesuaikan pada tempo lagu tersebut. Nah, lagu tersebut memiliki tempo apa? Tempo cepat, tempo sedang, atau tempo lambat. Nah, jadi agar iramanya beraturan sesuai dengan tempo nada yang ada. Oke, demikian anak-anak video kita pada kali ini. Selanjutnya nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan di lembaran yang akan Pak Guru lampirkan nanti. Kita akhiri pertemuan kita dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nih? Baru buat video habis.